Mungkin Mbak Kamalia atau teman-teman yang lain dari kelompok 1 bisa membantu menjawab pertanyaan dari Pak Laude. Aman. Halo, tidak ada yang mau menjawab? Halo? Tidak ada ya? Oke, saya coba ulang lagi pertanyaannya, Pak. Mohon maaf. Pak Laude. Pertanyaannya Pak tentang apa tujuan diciptakannya SSEM Baby? SSSM Baby ya? Ya, Manchester Baby. Manchester Baby. Terus terang saya pun kurang begitu tahu ya terkait pertanyaan itu. Tapi yang saya bisa kasih jawab, kasih bantu, menurut saya di sini mereka kalau di generasi kedua ini kan dibuat transistor nih. Pada generasi kedua kesimpulan saya ambil mereka buat transistor. Ya kan? Ini transistor. Mereka buat transistor. Nah, di generasi ketiga tadi kan 1968. Ini mereka berusaha untuk membuat sebuah mini transistor seperti semi transistor. Nah, supaya komputer itu semakin kecil. Tujuannya itu seperti itu. Menurut saya sih seperti itu. Atau Bapak punya pendapat lain, silakan Pak. Nggak ada Pak. Ya, halo. Halo deh. Nggak ada Pak. Karena Oh, nggak ada. habis sebelumnya habis cari-cari apa tujuannya diciptakannya itu masih belum Oh, tahu juga. tujuannya. Iya, Jadi gini tujuan. Pak, saya share screen ya sekarang ya, saya share screen. Sebentar. Find ini dia. Ya ini sudah kelihatan screen saya? Ya Sudah, Pak. Pak. Sudah. Jadi sebenarnya perkembangan komputer ini sebenarnya yang menarik di sini adalah begitu banyak para ilmuwan, para teknologis yang berlomba-lomba untuk menciptakan sebuah komputer. Nah, kalau kita lihat pada generasi pertama ini sebelumnya, ini komputer kan gede-gede nih. Ini kalau bisa ya screen saya nih, ini komputer gede-gede, segede gaban nih. Nah, nih Unicaf. Ini dia yang buat nih pertama kali nih. Ini gede banget. Nah ini contohnya. Unicaf AC1. Ya kan. Nah pada generasi 1968, mereka berpikir bagaimana untuk membuat sebuah perangkat supaya lebih kecil. Lebih kecil. Karena ya ini first generation ini sebesar ini tuh. Sebesar lemari. Kalau kalian bisa lihat screen saya ini sebesar lemari. Nah, jadi mereka buatlah pertama itu mereka temukannya di namanya transistor. Jadi transistor ini punya kelemahan yaitu cepat panas. Mana sih pengembangan kedua? Sebentar. Ini udah ya dia pengembangan kedua. Ya, mereka di sini cepat panas, tapi semakin kecil, semakin mini komputer, walaupun tidak kecil banget. Ini radio nih. Ini transistor radio. Jadi mereka pertama buat hal kecil itu untuk transistor radio. Kemudian berkembang lagi
Di sini. Nah, terus di sini lah. Nah, transistor ini bentuknya seperti ini nih. Nah, ini kan mini nih. Di sini dia itu tujuannya itu transistor itu untuk mencapaikan paket data yang jumlahnya dalam jumlah bit kecil ke dalam sebuah prosesor. Nah, atau disebut di sini sudah mereka buat transistornya. Nah, kemudian mereka pada tahun 1959 ada Jack Kibble dari Texas Instruments. Dia membuat sebuah IC. IC ini hampir sama seperti transistor, tapi disebut dengan semi transistor. Oke. Nah, ini di tahun generasi ketiga ini. Jadi pada tahun yang Bapak sebut jawab itu 1968. Tadi kan tahun 1968 ya di Manchester, kalau tidak salah dengar. Itu sudah masuk di generasi ketiga. Artinya mereka sedang berusaha untuk mengembangkan IC itu sendiri atau semi transistor. Nah, di sini ini contohnya 1964 IBM memproduksi Sabre yang merupakan sistem pelacakan tiket pesawat udara. IBM mengembangkan komputer serbaguna. Sistem 360 menggunakan karakter bit. Yang tadi saya bilang bit. Nah, di sini pada tahun ini, makanya tadi disebut di baby karena dia mungkin lebih kecil, lebih mini daripada yang sebelumnya. Oke. Nah, seperti ini ya nih mini komputer nih. Saya yakin tuh yang si Manchester itu dia buat seperti ini juga. Nah, tapi bukannya mini banget kayak sekarang, lebih besar lagi. Ini mungkin sebesar box kali ya, box kardus. Nah. Oke, lanjut. Silakan. Kalau tidak ada bertanya, saya silakan ke kelompok 2 ya. Saya mau bertanya, Pak. Oh, ya sebentar. Oke, silakan sebutkan nama. Saya, Pak. Ya, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum Pak Reja, warahmatullahi silakan. Pak wabarakatuh. Reja Palivi ya. Iya, betul, Pak. Oke. Nama saya Muhammad Reza Palevi dari Prodi Informatika. Saya ingin bertanya, sejauh mana sih perkembangan teknologi membantu guru dalam proses pengajaran di kelas? Baik itu kelas offline ataupun kelas online. Oke, terima kasih banyak Pak Reja Palevi. Ayo kelompok 1, silakan. Atau kelompok 2, lanjut. Kelompok 2. Kelompok 2, silakan. Saya sebut di sini ada Wulandari, Aulia, Adi Wijaya, Enda Fitria, Evina, Mayati, Amah Lutfi. Ayo coba bantu kelompok 1. Kelompok 2, silakan langsung jumping aja jawab pertanyaan dari Pak Reja Palevi. Maaf, Pak, kalau saya yang menjawab, boleh tidak? Sebentar, tunggu dulu. Ayo teman-teman. Ya kelompok 2. Ini kelompok 2 belum ada nilai sama sekali loh. Sayang sekali. Padahal saya tidak pernah membilang jawaban salah ataupun jawaban itu benar. Saya cuma mau kalian speak up aja. Pak, saya izin mau menjawab. Tadi Silakan. tolong ulangi oleh Pak Reza Palevi. Pertanyaannya diulangi lagi. Oke. Sejauh mana sih perkembangan teknologi itu membantu sosok guru dalam proses pengajaran di kelas? Sebetulnya Sebelumnya Bu, maaf Bu Alma ya? Iya. Ibu Alma Lutfi dari Prodi mana ya? Oh, Prodi kelompok 1 ya. Sistem Informasi. Oke, silakan. Kelompok 2 ya, oke. Silakan. Sejauh mana perkembangan teknologi untuk membantu guru dalam proses pengajaran di kelas itu sangat jauh sekali. Karena sebetulnya ada beberapa contoh yang paling sederhana. Kita bisa menggunakan aplikasi yang contohnya itu seperti free open source, seperti Skillab.
kita bisa mensimulasi laboratorium fisika secara mudah di komputer. Nah, jadi dengan aplikasi Kalsium, kita bisa belajar unsur-unsur kimia di SMA dengan mudah, dan masih banyak lagi. Tapi sayangnya kebanyakan orang itu hanya tahu komputer itu untuk mengetik, untuk presentasi, atau untuk office, padahal dia itu mempunyai kemampuan yang jauh lebih banyak lagi dari itu. Oke, terima kasih Bisa banyak. dipahami, Pak? Baik, dipahami, sangat dipahami, Ibu Ratna, Alma. Terima kasih Oke. jawabannya. Ya, Ada yang sama-sama. ingin bantu menjawab kelompok 1 atau kelompok 2? Saya ingin menambahkan aja Pak dari jawaban Bu Alma. Siapa ini? Firly Adinda Pak dari kelompok 1. Firly Adinda. Oh, yang tadi. Silakan. Tadi kan sudah dibilang sama Bu Alma, di situ kita bisa belajar di lab komputer kan. Dan khususnya kalau di dalam kelas sendiri itu kita bisa menggunakan PowerPoint, terus juga bisa dengan website learning yang seperti sekarang sedang dilakukan. Terus juga banyak sekali pembantu lainnya. Sudah Pak. Oke, terima kasih banyak. Ada yang bantu mau menjawab? Silakan. Seberapa penting, pertanyaan itu seberapa penting teknologi informasi atau komputer membantu guru baik online maupun offline? Tidak ada lagi ya? Oke, 2 pertanyaan lagi ya. Silakan. 2 pertanyaan lagi. Saya beri waktu, ada yang mau bertanya. Saya ingin bertanya. Pak, saya ingin bertanya. Siapa ini? Cewek dulu deh, karena kita ladies first ya. Maaf, nanti habis itu bawa bapak. Siapa yang bapak tadi? Siapa tadi yang ngomong tadi, cowok? Saya Pak. Namanya siapa? Sebut. Dimas Pak, Dimas. Dimas, habis pertanyaan ibu tadi, Pak Dimas ya. Ya Oke, Pak. silakan Bu. Siapa tadi namanya? Yang tadi? Assalamualaikum. Perkenalkan. Waalaikumsalam. Ya. Ya, silakan bertanya, Bu. Namanya dulu sebelumnya. Nama, prodi. Halo? Halo. Ini nampaknya Ibu tadi ada masalah mungkin koneksi atau soalnya tidak kedengaran. Atau teman-teman ada yang mendengar? Oh, nggak ada. Mungkin jaringannya Pak itu Pak. Oh, jaringannya mungkin ya. Oke, kita skip aja dulu nanti. Pak Dimas, silakan Pak Dimas bertanya. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Saiful Aziz dari Prodi Informatika. Saya ingin bertanya, apakah teknologi mempunyai dampak negatif dalam kehidupan sehari-hari? Oke, bagus, pertanyaan bagus. Silakan untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Waktu dan tempat. Bisa diulang lagi pertanyaannya. Apakah teknologi mempunyai dampak negatif dalam kehidupan sehari-hari? Apakah teknologi mempunyai dampak negatif terhadap kegiatan sehari-hari? Saya Pak mau jawab. Siapa? Sebut nama. Prodi. Intan Ratna ya? Iya.
Oke, kelompok 1 sistem informasi. Silakan buat Intan. Tadi kegagalannya gitu ya, Pak Dimas? Apakah dampak negatif dari teknologi informasi terhadap kegiatan sehari-hari? Apakah ada dampak negatifnya atau tidak? Gitu aja. Ada dampaknya itu biayanya tinggi, juga penggunaan sumber daya informasinya itu terlalu banyak yang digunakan, terus juga itu aja sih Pak, biaya, waktu, sama penggunaannya terlalu banyak yang digunakan. Oke. Sebelumnya saya ingin terima kasih juga untuk Bu Intan untuk bisa membantu menjawab ya. Jadi sebenarnya kalau dampak negatif untuk teknologi informasi sebenarnya tidak ada. Dampak negatif itu tidak ada untuk teknologi informasi sebenarnya. Sebenarnya itu teknologi informasi dibuat untuk mempermudah kita melakukan aktivitas kita. Bahkan kata kasarnya senjata, kenapa dibuat pistol? Itu sebenarnya pada dasarnya dia dibuat itu untuk melindungi kita dari serangan-serangan negatif atau orang-orang jahat. Jadi pada dasarnya mereka itu awalnya dibuat semua teknologi informasi itu untuk membantu. Bahkan sekarang kalau kalian baca berita, ilmuwan di Cina katanya sekarang lagi berusaha untuk mengembangkan atau menghidupkan orang mati. Ya, kalau dia bisa berhasil itu tidak ada yang salah sebenarnya. Tapi yang kita kecewakan karena kita di sini beragama, yaitu ada salah lah. Tapi tujuan utama mereka dari sisi teknologi, kalau kita lihat mereka berusaha untuk mencegah kematian, walaupun itu sebenarnya tidak mungkin. Nah, tapi tidak apa. Tapi tujuan utama itu adalah sebenarnya untuk kebaikan. Semua teknologi itu dibuat untuk kebaikan. Hanya terkadang manusia mempresentasikannya itu kebalik. Nah, contohnya, kalau mungkin yang dari pendapat Ibu Intan itu baik, bukan dampak negatif mungkin ya, mungkin sebenarnya lebih bukan dampak negatif itu seperti biaya mahal, itu impact mungkin ya, impact karena pada dasarnya banyak kok teknologi yang tidak mengharuskan dikenakan biaya banyak. Contohnya, contohkan WhatsApp itu gratis. Hanya penggunaan internet, bayar paket data itu yang bayar. Nah, contohnya itu seperti itu. Oke, terima kasih banyak. Satu pertanyaan lagi ya berarti ya. Tadi Ibu tadi sebelum Pak Dimas tadi siapa? Atau sudah online dia? Yang tadi ada gangguan? Bu Endah, Pak. Saya, Pak. Maaf tadi ada gangguan sinyal. Oh ya, silakan Bu Endah. Satu pertanyaan dari Ibu. Mau jawab ya tadi ya? Mau jawab apa bertanya? Bertanya ya? Bertanya. Saya. Oh, silakan. Tadi hampir mirip. Saya bertanya yang bagaimana bisa dikatakan kegagalan dengan teknologi informasi dan bagaimana cara mengatasinya. Oke, pertanyaan yang bagus. Pertanyaan bagus. Oke, untuk kelompok 1 dan kelompok 2 silakan menjawab pertanyaan Bu Endah. Bagaimana menghadapi kegagalan di dalam teknologi informasi dan cara mengatasinya? Bagaimana menghadapi Ada yang menjawab? Kelompok 1 atau kelompok 2? Saya kasih waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, tidak ada. Saya lempar ke umum. Teman-teman, ada yang mau menjawab pertanyaan Bu Endah? Silakan. Dari teknologi informasi, dari tadi diam aja nih. Ini ada apa enggak ini teknologi informasi nih?
Oke, tidak ada menjawab. Saya pilih satu orang yang menjawab. Jadi teknologi informasi khususnya. Oke, saya pengen bertanya dengan Bapak Reja Nur Arifin. Bukan ya? Nggak ada, itu online. Ini Rizky Aris Munandar. Tidak bisa melihat bapaknya. Halo Pak Rizky, ada Pak Rizky di sini? Kepingan. Oke, tidak ada. Saya minta Ibu Mia Saprianti. Mio cuci ini Nana. Oh, tidak ada juga. Saya minta Nana Imanto. Ame bobok juga. Ame bobok. Halo Ibu Nana. Nyaunya bobok, ame bobok juga. Kasihan lah. Atau Bapak Muhammad Gaji. Ini ada ya sih, agak sih Muhammad Gaji. Yang online, coba saya cek di sini. Muhammad Gaji. Atau Pak Ahmad Bahru dah, Pak Ahmad Bahru Nur. Itu bergaya ya. Baca. Ya Pak, halo. Ya silakan menjawab pertanyaan Bu Endah. Bu Endah Tolong. mungkin bisa Iya. tolong diulang Bu Endah. Diulang. Udah dijawab Pak Ahmad. Bagaimana bisa dikatakan kegagalan dengan teknologi informasi? Bisa dikatakan kegagalan teknologi informasi dan bagaimana cara mengatasinya. Oke. Ya silakan Pak Ahmad. Tolong ulang lagi. Kegagalan. Bagaimana Iya. mengatasi Bagaimana kegagalan dalam dinamakan kegagalan dengan teknologi informasi dan bagaimana cara kita mengatasinya? Bisa dengar suara saya? agak pelan Bu, mungkin lebih kencang kali ya. Mengatasi kegagalan teknologi informasi. Bagaimana dinamakan kegagalan dengan teknologi informasi dan bagaimana cara kita mengatasinya? Oke, terima kasih banyak. Jadi kalau pertanyaan itu misalnya Pak Ilmuwan buat sebuah teknologi katakanlah berhasil, tetapi di mata kita manusia itu gagal. Nah terus itu menurut Pak Ahmad itu apa? Seperti apa? Menurut saya itu kurangnya dukungan dari pihak eksekutif atau manajemen yang mendukung dia untuk membuatnya. Lalu cara menanggulanginya yaitu dengan cara mencoba terus dengan sekuat tenaga, dengan sebisa dia agar menjadi berhasil, Pak. Oke, saya balik ke Bu Enda. Apa Bu Enda itu maksud dari jawaban yang Ibu Enda harapkan atau tidak? Kurang jelas, Pak. Boleh menambahkan? Oke, siapa ini yang mau menambahkan? Raila Hildayati, Pak. Oke, nah ini dong, teknologi informasi ayo dong. Masa dari tadi nggak ada yang ngomong? Penyebab kegagalan sebuah teknologi informasi itu ada persyaratan, karena persyaratannya itu nggak jelas, kurang kesepakatan, kurangnya prioritas, dan tidak tepatnya suatu proyek yang bakal dibangun di teknologi informasi itu. Terus ada sumber daya, kurangnya sumber daya, baik itu adanya konflik, pergantian SDM, maksudnya yang ngerjain tuh ganti-ganti, itu nggak bisa karena lebih baik diselesaikan oleh satu kelompok yang memang itu harus diselesaikan sampai akhir. Bagus. Terus adanya perencanaan yang kurang baik. Terus resikonya itu diidentifikasi serta tidaknya dikelola dengan baik. Terus jadwalnya itu tidak tersusun rapi sesuai apa yang akan sesuai dengan awalnya dia membangun proyek itu. Terus perencanaan awal sampai akhir itu nggak berjalan mulus. Jadi berantakan gitu. Oke, bagus. Oke, terima kasih banyak.
Sahab udah ya. Kita untuk proses tanya jawab tadi sudah. Bisa kita, atau ada yang mau bertanya lagi? Satu pertanyaan lagi nggak apa-apa deh. Pak, izin bertanya, Pak. Siapa ini? Bu, sebutkan nama Podi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfa Malika Amana dari Prodi Informatika. Informatika, sebentar ya. Baiklah, saya akan bertanya mengenai, tadi kan di bab 2 ada komputer generasi pertama, kedua, dan ketiga. Nah, itu apa sih keunggulan atau kelebihan dari masing-masing generasi, serta apa sih kekurangannya dari setiap perkembangan itu. Terus Pak, boleh izin Pak, satu pertanyaan lagi, soalnya ini amanah. Amanah siapa? Amanah dari teknologi informasi, kalau tidak salah namanya Selamat Ardiansah. Dia sedang operasi usus buntu, Pak. Oh gitu? Ya, hari ini. Oh, ya udah kita doakan supaya proses pengoperasiannya berjalan dengan baik. Amin. Bentar ya Pak, pertanyaannya itu. Siapa Pak? Ahmad siapa tadi? Selamat Ardiansah, Pak. Dari Selamat Ardiansah Teknologi Informasi. Iya, Pak. Teknologi Informasi. Selamat nggak ada nih. Namanya Selamat. Nggak ada dia di daftar list saya, namanya Pak Selamat. Selamat Ardiansah. Oh, Informatika. Oh, Informatika juga dia. Ya udah, saya dia kasih 1.1. Oke. Ini pertanyaannya Pak. Jelaskan perbedaan infrastruktur informasi dan arsitektur informasi. Jelaskan perbedaan infrastruktur informasi dan arsitektur informasi. Infrastruktur, oh beda. Oh ya udah. Jadi dua ya Pak pertanyaannya. Ya. Kamu di situ dulu, jangan ini nanti siapa tahu ada pertanyaannya mau ngulang pertanyaan lagi. Kamu masih ingat kan? Oke. Silakan teman-teman semua ada yang mau menjawab. Ayo teman-teman. Nah tadi oke, teknologi informasi bagus. Bisa diulang kembali pertanyaan Bu Zulfa? Pertanyaan Zulfa tadi, dari generasi komputer pertama, kedua, dan ketiga, apa sih keunggulan atau kelebihan dari masing-masing generasi tersebut? Serta apa sih juga kekurangan dari generasi tersebut setiap perkembangannya? Saya. Ingin menjawab, Pak. Oh, Pak Aldo ya? Ya. Pak Aldo sebutkan nama dan prodinya sebelum menjawab. Silakan. Saya Ronaldo Immanuel Lira, TI Pak, TI. TI. Oke, Ronaldo Immanuel Lira. Oke, silakan Pak Ronaldo. Kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, komputer generasi pertama tahun 1940 sampai 1950. Kelebihannya yang pertama memotivasi para ilmuwan untuk menciptakan komputer terbaik. Jadi komputer generasi pertama bisa jadi pemicu bagi para ilmuwan untuk mengembangkan komputer menjadi lebih baik lagi. Hal ini ditunjukkan dengan adanya perkembangan sejarah komputer dari masa ke masa. Yang kedua, memicu perkembangan pabrik pembuat komputer. Jadi komputer generasi pertama ini membuat banyak perusahaan teknologi berlomba-lomba untuk mengembangkan komputer mereka. Terus kekurangannya yaitu lebih memerlukan arus listrik yang besar, prosesornya yang lambat, dan kapasitas penyimpanan datanya yang kecil. Yang kedua, komputer generasi kedua tahun 1959 sampai 1964. Kelebihannya itu komputer generasi kedua menggantikan bahasa mesin yang lain, terus memiliki komponen-komponen yang dapat diasosiasikan pada komputer lain. Kekurangannya, walaupun memiliki banyak transistor, namun transistor itu panas yang cukup membesar dan dapat berpotensi merusak bagian-bagian dalam komputer. Yang ketiga, komputer generasi ketiga tahun 1964 sampai 1960. Kelebihannya, kecepatan proses data yang lebih cepat, membutuhkan listrik yang lebih sedikit, dapat menyimpan ratusan ribu karakter data, dan dapat menjalankan program secara serentak.
kekurangannya ukuran fisiknya yang masih besar, pemakaiannya yang begitu rumit, dan bagian dalam yang masih berukuran besar. Sekian dan terima kasih. Wah, bagus, lengkap dan detail. Bagus Pak Nado, lengkap dan detail. Bagus, bagus. Saya sangat appreciate. Oke, pertanyaan kedua mungkin ya Bu Julfa. Tadi apa tadi pertanyaan kedua? Perbedaan? Pertanyaan kedua, perbedaan infrastruktur informasi dan arsitektur informasi. Perbedaan infrastruktur informasi dan arsitektur. Ya, informasi. Masih, oke. Oke, ada yang mau menjawab? Ayo, kelompok yang belum menjawab ini kelompok. Oke, sebentar. Saya cek dulu. Sistem informasi baru 4 orang nih. Oh, di sistem informasi jawab, ayo. Atau saya tunjuk. Oke, berarti saya tunjuk ya. Saya mau bantu menjawab, Pak. Lagi. Oh, siapa ini? Saya Muhammad Reza Palivi, Pak. Muhammad Reza. Oh, Pak Reza yang tadi. Oke, silakan Pak Reza Palivi. Jadi perbedaan arsitektur informasi dan infrastruktur informasi itu adalah kalau arsitektur informasi itu berupa rancangan sebuah rancangan informasi tentang berbagai bentuk. Kalau infrastruktur itu tuh sebuah rancangan yang sudah jadi, lebih tepatnya arsitektur yang sudah direalisasikan ke dalam bentuk yang sudah sempurna. Seperti itu, Pak. Oke. Ya, bagus. Betul. Jadi ya pada dasarnya betul beda arsitektur dengan infrastruktur. Oke, saya tutup ya untuk yang proses tanya jawab. Untuk minggu depan itu kita kan bahas bab 3 ya, sama nanti. Jadi saya harapkan untuk di minggu depan ada semua bisa lihat ini ya, screen saya yang saya share nama-nama kalian ini kelompok 3 dan kelompok 4. Iya, Pak. Bisa. Nah, kelompok 3 dan kelompok 4 ini nanti mohon dibuatkan 1 slide. Janganlah 3 slide untuk menjelaskan materi di bab 3. Ya. 3 slide aja. Berarti itu kelompok 1 dan kelompok 4 bergabung ya, Pak? Sebenarnya nggak bergabung. Jadi biarin aja kelompok 3 buat sendiri. Terus kalian buat sendiri. Nanti kan kita bisa lihat pembandingannya. Siapakah yang lebih dapat. Sebab siapakah yang lebih bagus. Baik, Pak. Baik. Jadi kalau kalian berdiri cuma kelompok 3 doang, kayaknya nggak seru. Jadi satu materinya sama biarin. Kalian kan bisa ngambil sumbernya bisa banyak dari internet. Ya. Ya kalian bisa memperkembangkan materi di situ nanti. Oke, nanti kita sama-sama jawab untuk terkait bab 3 ya. Oke, baik. Saya coba sekarang menjelaskan untuk bab 2 ya. Nah, begini kan sudah enak ini, kalian sudah baca semuanya. Jadi kalian pas kita bahas bab 2 ini udah enak. Karena kalian sudah baca. Jadi ada interaktif di situ. Oke. Jadi pada dasarnya perkembangan komputer ini di generasi pertama itu di tahun 1939 sampai dengan 1954 disebut generasi tabung hampa. Karena bentuk komputer itu dibentuk seperti tabung.
Ya, di sini yang membuat pertama kali itu tahun 1937, John V. Atnos F. merancang sebuah komputer elektronik digital pertama. Jadi Pak John F. ini dia pelopor pertama kali yang membuat komputer. Ya. Oke, kemudian berkembang lagi. Nah, jadi di sini kenapa ini nggak detail nih? Misalnya contohnya 1937, 1943 bedanya apa sih? Nah, jadi macam-macam, bisa beda bentuknya, bisa beda penggunaan partnya. Jadi di sini kalau kalian mau tahu detailnya, kalian bisa search di internet. Saya John F. 1937 penelitiannya serta penelitiannya nanti muncul tuh semua tuh. Kalau kalian mau baca detailnya di situ muncul. Oke. Nah, kemudian yang menarik di sini adalah pada generasi pertama ini nih. Ini dia. Nah, ini nih. Tahun 1949. Smoklau dan Eckert pada bulan Maret berhasil mencoba Binak yang merupakan komputer dengan program tersimpan. Ya, ini dibuat untuk perusahaan Northrop dengan Mercury Delay Line Memory dan Magnetic Tape Drive yang masih primitif. Ya, dan menyediakan dana untuk misalkan Unicaf. Jadi di sini udah ada nih perintis pertama kali di sini yang menaik itu Unicaf. Jadi Unicaf diklaim itu komputer yang lumayan lah. Lumayan bagus untuk di teknologi pertama. Tapi dia baru lagi diproses. Dan dia nanti muncul lagi di perkembangan kedua atau generasi kedua. Dia selesai di generasi kedua si Unicaf ini. Nah, ini yang menarik di sini. Oke, nah ini dikembangkan lagi nih, 1951 menguji Unicaf. Ya, jadi si Unicaf ini pelopornya ini pertama kali nih. Pelopor sebuah komputer yang dikatakan sudah, maksudnya sudah lumayan dipakai lah, bisa lah. Nah, muncul nih Unicaf 1 nih. Nah, Unicaf jadi pelopor digabung-gabungin. Nah, ini pada tahun 1990 dia digabungin lagi nih. Nah, jadi dia disebut Unicaf 1. Oke ya. Oke. Nah, inilah gambar-gambarnya nih. Komputer pada zaman magnetic dome, tape drive. Nah, ini Unicaf nih. Ini gambarnya nih. Oke. Ya, ini Unicaf 1 nih. Bentuknya sudah lebih wajar ya. Walaupun ujung-ujungnya ini masih petelan nih. Yang kecil ini digabungin jadi sebesar ini. Ya, oke. Tapi kalian percaya atau tidak, di zaman sekarang, nanti kalian kalau nanti mungkin kenal, mungkin ada yang pernah dengar frame, namanya frame IBM frame. Itu bentuknya sebesar-besar ini. Jadi dia satu rak isinya ya teknologi, ada server, ada network, ada superkomputer. Nantilah kalian mungkin dengarnya nanti pas masuk ke dunia kerja. Oke. Oke, mana? Oke, sebentar. Ini dia nih. Pada generasi kedua ini sebenarnya saya ini mau titik poinkan di generasi kedua. Di sini transistor dibuat ya. Jadi transistor ini ya cikal bakal juga. Jadi tadi Unicaf berkembang untuk dibuat transistor. Transistor ini pada dasarnya dibuat karena katanya media penyimpanannya dan proses kerjanya lebih bagus. Hanya dia punya kekurangan yaitu cepat panas. Nah, untuk itu kemudian
seseorang namanya Jack Kirby dari Texas, dia itu buat IC pertama. Nah, IC inilah atau semikonduktor ini, semitansistor inilah yang berkembang di generasi kedua. Nah ini nih 971 ini Intel memproduksi sirkuit LSI yang digunakan pada jauh digital delay yang merupakan peralatan audio digital pertama. Jadi kita bisa bilang Intel juga membantu perkembangan atau munculnya sebuah teknologi informasi khususnya komputer. Oke, nah disinilah pada generasi ketiga ya, pada generasi ketiga mini komputer ini hadir. Ini komputer nih hadir dan kemudian berkembang lagi. Ini dia kalkulator. Nah, bayang nggak menariknya itu kalkulator disebut juga dengan kalkulator Casio, itu jadi kalkulator itu juga komputer. Bahkan HP kalian juga komputer. Radio juga cikal bakal dari komputer. Karena ada transistor di situ. Nah, jadi gitulah. Nah, di generasi keempat atau sampai dengan sekarang, di sini terdengar istilah prosesor mikro. Atau prosesor itu dibuat, CPU itu dibuat. Nah, oleh Gilbert Head pada perusahaannya microcomputer.co mempatenkan mikroprosesor. Ya, kemudian berkembang lagi dan Intel membuat mikroprosesor yang 8 bit. Oke. Kemudian IBM membuat hard disk drive terbungkus pertama yang disebut Winchester, yang disebut nama pesaingnya IBM. Kalau nggak salah ini bentuknya gede banget deh ini. Saya pernah lihat gambarnya. Oke. Nah, inilah di sini Microsoft nih, dia sama Macintosh hanya beda 4 tahun. Mereka bekerja sama atau membuat sebuah perangkat komputer. Ya, di sini nih IBM menandatangani kontrak dengan Microsoft, memiliki Bill Gates dan Paul Allen dan Steve Ballmer untuk menyuplai sistem operasi untuk PC model baru milik IBM. Di sinilah Microsoft berkembang, mulai mengembangkan sayapnya. Jadi dia pada saat Microsoft berkembang itu, dia bekerja sama dengan IBM untuk mengembangkan dari sistem operasi ya, teman-teman di sini. Oke. Juga pertama kali Microsoft itu buat KeyDOS. Kalian udah pernah pakai nggak? Saya ini udah pernah pakai nih, KeyDOS sama Microsoft DOS. Nah, itu masih layar hitam. Jadi kita mau manggil katakanlah aplikasi, kita jalan komennya panjang. Oke, baru kita bisa. Dulu saya pakai DOS ini hanya untuk main game sama buka Microsoft Word. Tuh, dulu. Nah, tahun 1984, Apple Computer memperkenalkan PC Macintosh. Nah, yang menghebatkan lagi di sini, Apple membuat perangkat berikut sistem operasi tanpa bantuan siapapun. Dia tidak bekerja bersama maupun dengan IBM. Tidak ada dia. Dia berdiri sendiri. Tahun 1994. Dialah salah satu pelopor juga. Oke, di sini hadirnya Macintosh. Yang kalau saya sebut-sebut Mac sekarang kan. MacBook Pro, MacBook macam-macam lah. MacBook Pro, ada MacBook, saya kurang tahu sih nama-nama MacBook ya. Oke, ini
Nah, kok kalian bisa mikroprosesor tuh kayak apa sih? Ya ini kayak begini nih gambar ini tahun 1971 seperti ini. Nah, yang menarik komputer itu Apple komputer dia buatnya itu kayak mesin ketik. Nah, jadi cikal bakalnya itu jadi itu berkembang pelan-pelan. Jadi teknologi ini berkembang tapi pasti dia dari radio ke komputer yang gede banget. Terus abis itu dia bisa buat kalkulator, sekarang dia bisa buat ya itu komputer. Oke. Nah, inilah Steve Jobs sama Wozniak memperkenalkan Apple II. Bentuknya lebih mini. Oke. Nah, kalau yang ini kan dia kan cuman perangkatnya doang nih, cuman kayak ibaratnya mainboardnya doang. Nah, yang ini udah bungkus-bungkusannya nih. Tapi ini nggak ada hadisnya nih di dalam. Yang tadi yang ini ada, makanya disebut 5,25 inch disk drive. Ini di dalam ini bisa masukin hadis. Oke, berkembang terus. IBM juga ikut berkembang. Oke. Nah, muncul generasi kelima. Sekarang dan seterusnya. Di sini perubahan total berubah. Oke. Di sini juga diperkenalkan istilah WWW atau bahasa Indonesianya WWW ya, World Wide Web. Sini browser muncul, web muncul, internet pun muncul di sini. Teman-teman ya, internet muncul di sini. Gitu. Jadi browser pertama itu bukannya Firefox, bukannya Mozilla, bukannya Safari, apalagi browser. Tapi si Mossack inilah. Mossack disebut browser pertama. Oke. Dibuat oleh pelajar Mark Anderson, programmer Eric Bina di NCSA pada 3 bulan pertama. Ya. Jadi masih pelajar aja udah hebat bisa bikin browser. Saya aja belum bisa. Saya bukan belum bisa karena bahkan saya pelajar di umur dia aja saya masih belum punya komputer. Belum lahir bahkan. Oke. Nah, pada 1994 karena udah ada internet, udah ada browser, udah ada komputer otomatis kan. Nah, berdirilah sebuah perusahaan-perusahaan teknologi namanya Netscape. Selain IBM, Microsoft muncul si Netscape ini, dia buat juga Netscape suatu perangkat Navigator 10 dikeluarkan pada Desember 1994 dan diberikan secara gratis. Ya. Jadi Netscape Navigator ini browser ya, teman-teman ya. Ini browser. Ya. Tapi dikasih gratis, teman-teman bisa install. Nah, naiknya pada tahun 1964, Microsoft gagal untuk mengetahui pentingnya web dan mengeluarkan browser yang lebih maju, yaitu Explorer 3.0 yang dia install di komunikator Nokia 9210. Ini saya masih, mentua saya sih tepatnya, ini masih punya Nokia komunikator 92.10. Ada tuh di bawah. Oke. Ya ini si Jeff Bezos, si Amazon. Berkembang kan sampai sekarang berkembang lagi sampai sekarang si Jeff Bezos. Jadi sekarang teknologi informasi itu bukan hanya sekedar perangkat, sudah lebih ke software. Ya. Jadi mungkin teman-teman mau buat hardware sih nggak apa-apa. Kalau misalnya punya ide mau buat hardware yang lebih mempermudah manusia, ya silakan. Tapi mereka kalau disebut dengan robotik. Ya. Jadi kalau teman-teman masuk jurusan teknik komputer, itu ada penjurusan lagi namanya
robotika namanya. Itu teman-teman buat tugas akhirnya itu buat robot. Ya. Oke, ini dia gambarnya, ini Linux. Oke. Ini sudah. Oke, seperti biasa untuk mempermudah pemahaman teman-teman terkait perkembangan komputer. Ini saya ada mau share video, jadi teman-teman bisa sama-sama lebih gampang mengerti ya. Oke, sebentar, saya mau share sebentar, mana ya, Safari, bab 2, sebentar ya. Kok tidak ada di sini, oke. Oke. Ini aja deh, desktop 1. Ya. Ini saya udah lihat, saya ada tunjukin video. Halo? Ya. Belum, Pak. Belum kelihatan, Pak. Ada, Pak. Masih yang tadi. Mesin tadi ya? Sebentar. Oh, ini dia. Udah. Ini soalnya kedengaran nggak? Enggak, Pak. Belum, Layarnya Pak. di sini putih. Belum, Pak. Masih watch screen, Pak. Itu layarnya. Masih belum ke share ya? Belum. Iya. Ini udah? Udah, Pak. Udah, Pak. Saya komputer sound. Komputer merupakan sebuah teknologi yang hampir digunakan Dengeran, dalam Pak, segala bidang pekerjaan. Contohnya seperti bidang kedokteran, pertahanan, dan masih banyak lagi. Namun, bagaimana sih sejarah dari komputer itu sendiri? Dalam perkembangannya, komputer sendiri memiliki 5 generasi yang berbeda. Dimulai pada tahun 1940, komputer bernama Z3 berhasil diciptakan oleh seorang ilmuwan Jerman bernama Konrad Zuse. Komputer ini digunakan untuk mendesain aerodinamika pesawat tempur Jerman. Namun sayang, komputer tersebut hancur akibat serangan bom sekutu. Beralih ke pihak sekutu, pada tahun 1943, sebuah komputer bernama Colossus berhasil diciptakan oleh Tommy Flowers. Komputer besar ini dapat meretas strategi perang Jerman hanya dalam hitungan jam. Colossus juga dipercaya telah membawa kemenangan sekutu pada Perang Dunia Kedua oleh sejumlah ilmuwan. Mulai dari sinilah banyak perusahaan yang akhirnya ikut mengembangkan teknologi komputer. Hingga akhirnya memasuki generasi kedua, di mana vacuum tube dalam komputer mulai tergantikan dengan transistor. Komputer pertama yang menggunakan teknologi transistor ini bernama Univac Clark, yang difungsikan untuk simulasi hidrodinamika senjata nuklir. Namun seiring berjalannya waktu, peneliti menemukan kelemahan dari transistor yang dapat merusak komponen dalam komputer. Dan pada generasi ketiga terciptalah semikonduktor sebagai sebuah solusi yang dibuat oleh Robert Noyce. Komputer yang telah mengaplikasikan komponen ini disebut juga sebagai mini komputer, karena ukurannya yang jauh lebih kecil dibandingkan komputer generasi sebelumnya. Tidak berhenti di situ saja. Pada generasi keempat, ilmuwan terus mengembangkan komputer, hingga terciptalah sebuah komponen yang bernama Very Large Scale Integration atau VLSI, yang di dalamnya terdapat ratusan transistor. Komponen tersebut digunakan pada komputer sehingga membuat komputer lebih mudah diproduksi karena tidak melibatkan banyak komponen
Selain itu, harga komputer juga menjadi lebih terjangkau. Turunnya harga komputer yang drastis berhasil membuat penjualan komputer meningkat sangat pesat dari tahun ke tahun. Hingga akhirnya, pada tahun 1983, majalah Time menobatkan komputer sebagai sebuah hal yang paling berpengaruh pada masa itu. Memasuki generasi kelima, perkembangan komputer masih terus berlanjut. Hebatnya lagi, sekarang para ilmuwan sedang mencoba mengembangkan komputer yang dapat memiliki pikiran layaknya manusia. Dan mungkin komputer-komputer dalam film fiksi pun bisa terrealisasi dalam kehidupan kita nantinya. Itulah sejarah dari perkembangan komputer. Semoga informasi tadi bermanfaat ya. Sampai jumpa. Oke. Tadi kan teman-teman udah denger tuh. Ini aja. Tadi ada istilah terakhir yang artificial intelligence atau ibaratnya sudah sama seperti otak manusia. Ya. Jadi artificial intelligence ini sebenarnya ini konten lagi dikembangkan, artificial intelligence atau dipakai di banking di semua perusahaan. Jadi dia itu sebuah sebuah software analitik, software analitik atau bisa juga dengan perangkat, bukan ini. Jadi dia bisa menganalisa semua hal terkait hebatnya dia itu bisa kapan seorang manusia meninggal, bisa juga dia. Jadi artificial intelligence namanya dia. Jadi dia punya kecerdasan sendiri atau kecerdasan buatan lah. Jadi teknologi intelligence itu kayak itu maksudnya yang tadi terakhir dibuat. Jadi perkembangan komputer itu udah luas artinya. Jadi sudah bagaimana sih supaya manusia ini bisa membuat otak otak yang sesama seperti kita, bisa berbicara sih, bisa mikir. Jadi muncullah artificial intelligence sama sebentar. Nah ini nih, saya mau share nih penerapan artificial intelligence. Apa kamu pernah mendengar istilah artificial intelligence atau kecerdasan buatan adalah mesin yang diprogram untuk berpikir maupun bertindak seperti manusia. Ada dua komponen utama dalam pengembangan AI, yaitu big data dan computing power. Contoh penerapannya pun beragam, seperti chatbot, verifikasi wajah, fitur personal assistant, Oke Google, call root. recommendation engine, dan self-driving and parking vehicles. Lalu, bagaimana penerapan artificial intelligence di Indonesia? Menurut riset dari Microsoft bersama dengan firma riset IDC tahun 2019, hanya 14% perusahaan Indonesia yang sudah mengadopsi AI. Selanjutnya, menurut Oxford Insight, angka kesiapan adaptasi AI di pemerintahan Indonesia berada di peringkat 5 se-Asia Tenggara. Terdapat beberapa kendala dalam penerapan AI di Indonesia, seperti pengelolaan big data dan mindset inovasi. Untuk mengatasinya, SDM Indonesia perlu memiliki 3 skills utama, yaitu kemampuan analitis, pengambilan inisiatif, dan tentunya keterampilan IT. Bagaimana? Siapkah kamu untuk menghadapi tantangan ini? Oke. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi sekarang udah ada yang paling baru itu artificial intelligence teknologi. Dan itu sudah diterapkan loh, bukan nggak dibuat, itu udah ada. Ya. Jadi gimana tentang kesiapan teman-teman aja nanti nih. Teman-teman mampu bersaing atau tidak.
Jadi kalau saya boleh saran buat teman-teman di sini, selain teman-teman ngambil kuliah kayak gini, teman-teman ada baiknya ikut kursus. Supaya nanti teman-teman bisa bersaing di dunia pekerjaan. Ikut khususnya tapi lebih ke entah programming, entah networking, apapun yang khusus ya teman-teman. Jadi teman-teman juga semakin nantinya teman-teman bisa bersaing lah intinya. Karena zaman teman-teman itu udah beda, semuanya itu sangat beda dan persaingannya sangat susah. Kalau saya bilang bisa sangat tidak gampang lah. Kalau saya bilang ya. Oke, selanjutnya ini saya nanti ada kasih tugas buat teman-teman, nanti dikirim, entah saya share ini ya. Kasih tugas. Ini cuma pertanyaan sih. Nanti ini udah kelihatan kan yang saya share? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, ini nanti teman-teman, jadi gini, teman-teman jawab, isi dulu nama, jurusan, kelas, NIM, atau NIK ya. Teman-teman udah punya NIM atau NIK kan? NIM sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya? Pak. Sudah, nanti masukkan. Terus nanti jawab situ. Nah, yang menariknya ini nanti gini teman-teman. Saya harapkan ini nanti teman-teman begitu selesai menjawab, teman-teman kirim ke ketua kelas teman-teman. Ya, nanti ketua kelas yang bakal mengirim semua ke saya. Nanti di kompres, di zip. Baru kirim ke saya. Nanti orang yang tidak mengirim, saya minta ini dikirim. Kira-kira teman mau dikirim kapan ini? Apa besok? Bisa kalau saya bilang kirim besok? Sebelum jam 12 siang bisa? Halo? Bisa ya? Kalau saya minta ini dikirim besok sebelum jam 12 siang bisa? Tugas ini? Yes. Bisa ya? Atau ada usul? Jadi besok itu tanggal 14 teman-teman harus sudah kirim. Ketua kelas khususnya. Ketua kelas harus kirim sebelum jam 12 siang. Itu ke email saya. Ya, email saya itu di sini deh saya kasih. Ya, kirim ke sini ya. Salah lagi saya nih. Oke. Oke, kirim ke sini ke email saya ketua kelas. Jadi teman-teman tuh ngumpulin tugasnya ketua kelas. Di ketua kelas nanti yang email ke saya. Katakan satu di sistem informasi nih. Kirim ke Ibu Kamila. Ibu Kamila nanti kirim ke saya. Dia Pak Marwan. Berikut lampiran di email tugas 1 pengantar teknologi informasi dan komunikasi. Ya, nanti saya tinggal download dan saya cek di situ. Gitu. Yang menariknya ini saya mau buat ini nih sebenarnya nih. Kan teman-teman jawab kayak gini gampang lah. Tinggal cari di internet copy paste. Saya cuma mau lihat niat atau kerajinan ya. Jadi cuma itu yang bisa saya nilai. Karena kalau tugas begini ya bisa copy paste di internet sangat gampang sekali. Tinggal teman-teman niat atau enggaknya. Jadi saya kasih gini, semakin cepat teman-teman ngirim atau satu ketua kelas ngirim ke saya sebelum besok jam 12 siang, semakin bagus nilai yang saya buat. Nangkap nggak poin saya di sini? Katakan teman-teman bisa nih kirim nanti sore, ketua kelas tapi ya, ketua kelas. Harus ketua kelas yang ngirim ke saya. Saya nggak terima siapapun. Kecuali ketua kelas prodi masing-masing yang ngirim email ke saya dan kalian udah ngumpulin ke ketua kelas. Tujuannya ya itu. Jadi saya bisa katakan kayak ngirim tentang sore, otomatis nilai kalian lebih besar dibandingkan nilai ketua kelas yang lain.
Nangkep situ ya. Karena ya kita terus terang kalian bisa ini di internet kok, kayak online tinggal cari di internet, copy paste kelar. Jadi saya tinggal lihat niat kalian. Kenapa saya minta ke ketua kelas? Yaitu supaya kalian komunikasi. Ada komunikasi antara kalian sesama kalian dengan ketua kelas. Ya. Jadi kalian nanti saat kalian kuliah katakan tatap muka, kalian itu udah enak gitu. Jadi makanya saya selalu bilang ketua kelas. Nah, saya berterima kasih untuk ketua kelas juga. Ini saya kasih poin, nanti tenang saja. Effortnya sebagai kasih. Ekstra tenang saja. Nggak usah takut. Atas bantuan kalian sudah mengkoordinasikan teman-teman kalian di sini. Jadi seandainya ini kan makanya saya minta ya sebelum jam 12 siang ketua kelas. Tapi seandainya ada ketua kelas yang ngirim 3 jam lagi atau misalnya sebelum jam 12 siapa cepat itu nilainya bakal lebih saya kasih. Katakanlah sistem informasi ngirimnya entar sore nih. Kalian ngirimnya besok pagi. Ya nilai kalian ya lebih bagus ya sistem informasi ya dibandingkan nilai yang itu. Jadi gitu ya teman-teman ya. Ntar nih saya share nih di chat sekarang ya. Bentar saya share sekarang ya. Oke. Oke, sebentar saya share di WhatsApp group. Oke. Sebentar. Ya komputer. Oke. Itu saya udah share perangkat teknologi tugas 1 ya. Coba cek di chatnya itu. Download jawab. Sebelum jam 12 siang besok. Siapa cepat, tapi dia nyanyi kasih tapi harus lewat ketua kelas. Gak boleh personal. Oke, sudah dapat semua ya? Tugasnya ya? Halo? Ya, Pak. Ada, Pak. Belum ada, Pak. Oh, Ada, Pak. Itu Belum di chat. ada, Pak. Di chat. Belum masuk, Pak. Belum. Coba di chat. Belum ada ya? Oh, mungkin ini kasih Firi ini saya. Oke. Sebentar saya. Bapak salah. Ya, salah. Sorry, maaf. Oke. Nah, ini nih. Oke. Sudah download. Coba download sekarang. Itu tugasnya ya. Oke, jadi gitu. Jadi terus untuk ini nih, untuk masuk join kalian ini, saya terus terang saya kecewa ya. Jam 8 kita udah buat jam 8, tapi kalian jam 8 lewat 5 aja belum ada yang muncul. Udah ada sih yang muncul 12 orang. Saya udah print screen, sisanya itu belum muncul. Karena kenapa saya kecewa, ini udah gampang banget, tinggal online, tinggal pakai baju ke meja. Jangan kami susah amat hidup kalian, lama banget. Alasannya internet lah putus-putus, apa putus. Saya pernah muda, saya pernah jadi kayak kalian. Jadi nggak ada alasan ya buat saya gangguan sinyal atau apapun. Kalian sudah ada kondisi, besok saya mau kuliah. Kalian sudah harus cari, gimana pun caranya. Entah kalian ke warnet, entah kalian ngapain kek, buat dapat itu sinyal ataupun apapun. Itu loh. Kalian sudah sangat dipermudah. Gitu loh. Tapi kalian ya seperti itu. Jadi menurut saya kayak nggak niat gitu loh. Jadi saya mohon untuk teman-teman nih yang khususnya nih yang mungkin tadi telat, pertemuan kedua itu jangan telat lagi. Ya. Oke, karena kan cuma online doang. Masa masih sulit sih? Saya nggak habis pikir kadang-kadang. Mau alasannya sinyal, catat ya alasan sinyal saya nggak, aduh itu mah bahasa lama itu. Oke? Ya. Di sini untuk teman-teman yang tidak punya laptop siapa aja sih di sini? Kalau saya boleh tahu yang tidak punya laptop siapa aja sih? Yang tidak punya laptop. Oh ya Pak Erlan, siapa lagi?
Pak Aaron, siapa lagi? Pak Aaron aja ya? Masih ada yang lain, Pak. Ada ya? Ada ya. Nah, untuk yang tidak punya laptop, terkait tugas ini, ya, mohon kalian sih memang susah sih saya akui sih, maksudnya susah dengan keadaan ya. Tapi kalian jangan putus asa. Itu loh. Saya waktu pas, saya udah pernah ada di posisi kalian ketika saya kuliah. Teman-teman saya pakai laptop, saya waktu itu nggak punya pakai laptop, saya ke warnet. Sampai saya ujungnya punya komputer. Akhirnya beli Pentium 4. Itu di semester kedua. Ya, jadi di semester pertama itu saya ke warnet. Saya ke kosan teman. Tapi mungkinnya sekarang begini jadi sulit sih. Oke. Tapi kalian kan bisa kerjain ini, tugas ini lewat HP. Kalian tinggal install Microsoft Word yang free di laptop. Katakanlah di HP. Nanti kalian bisa pakai di situ. Gimana Pak, bisa diulangi? Halo, Soalnya tempat saya putus-putus suaranya. Oh, untuk teman-teman yang tidak punya laptop. Ya, yang tidak punya laptop, otomatis mereka bisa ke warnet. Bisa ke warnet untuk pakai itu untuk ngisi tugas ini gitu. Tugas ada saya kasih tugas tadi Bu Nurlela, saya ada kasih tugas teman-teman untuk jawab ya. Dan itu bukan tulisan tangan, bukan di print terus di tangan terus di ini. Sekarang zaman udah maju, saya nggak terima tuh ditulis tangan. Ya, saya mohon maaf, saya tidak, karena saya belum tentu bisa menjawab, bisa baca ya tulisan tangan kalian yang sangat indah itu ya. Saya belum tentu bisa menjawab, bisa baca itu ya. Jadi saya minta itu diketik, ya. Jadi ketua kelas ataupun teman-teman ya, bagi teman-teman yang tidak belum punya laptop ya, ada kerjasamanya lah di situ. Bantu entah apa lagi yang rumahnya dekat-dekat, kerjasama lah ya, saling bantu ya. Nanti kalian dapat berkat juga dari Tuhan ya. Oke, selanjutnya itu, oh ya, saya mau share ini bab 3 nih, sistem komputer. Oke, materinya sistem komputer ini saya share juga. Untuk kelompok 3 dan kelompok 4 ya, harap inovasinya ditunggu untuk presentasi minggu depan. Karena kalian materinya sama nih. Materinya sama, kalau kalian ibaratnya cuma ngambil dari sini doang, ya mana ini plusnya buat kalian. Oke, ini saya udah share nih bab 3. Lagi saya share, tunggu saja. Oke, seterusnya sebentar. Saya mau absen. Oh ya, kalian udah absen apa tidak nih? Sudah, Pak. Kalau yang di Google sudah. Sudah ya, oke. Saya mau absen pribadi sih sebenarnya sih. Maksudnya absen sendiri sebentar. Saya buat dulu. Sebentar. Jadi katakanlah ketika kalian, sebenarnya sih kalau saya nggak mau repot-repot, saya nggak usah bikin absensi pribadi buat kalian. Tapi seandainya kalian lupa absen, jadi saya punya datanya, gitu loh. Itulah maksud saya. Maksud saya baik. Nah, oke, ini daftar hadir mungkin ya. Sebentar. Oke, di sini. Sebentar. Oke. Oke, ini saya share screen. Saya mau absen ya. Sebentar. Oke, saya mau absen. Sistem informasi dulu ya. Kamila Mardia. Hadir, Pak. Hadir.
Intan Ratnasari. Hadir, Pak. Salsa. Sama Salsa Dwi Agustiani itu kelas karyawan, Pak. Oh, kelas karyawan ya? Iya. Oke, makasih. Saya tandain dulu nih si Sama, Salsanya. Pak. Oh, temen kamu ya jangan-jangan ya? Iya, Pak. Oke, Firi Ardinda udah hadir. Muhammad Rehan Zulfikar. Hadir, Pak. Novita Sari. Hadir, Pak. Hadir. Kenny Puja Nurwati. Ibu Kenny. Oke, Wulandari. Hadir, Pak. Aulia Puspa Nabila. Hadir, Pak. Adi Wijaya. Endah, Bu Endah tadi ada ya. Hadir, Pak. Elvina. Elvina. Oke, nggak ada. Maulida Nur Lubis. Maulida Nur Lubis. Aduh. Ini udah absen aja. Oke. Nggak ada. Marianti. Nggak ada ya. Alma Lutfi ada ya. Hadir ya Alma Lutfi ya. Oke, sekarang teknologi informasi. Ahmad Bahuno datang, Pak Ahmad. Ibu Nana nggak ada kayaknya. Ada, Pak. Hah? Bapak Nana ada ya? Oh, ada. Pak Nana soalnya tadi Pak Nana nggak ini sih, nggak jawab atau tanya. Ini nggak ada poin nih Pak Nana nih. Ya, Pak. Pak Muhammad Gazi. Hadir, Pak. Hadir. Ya, Pak Muhammad Ada, Gazi Pak. juga ini tidak bertanya maupun menjawab ya tadi ya. Oke, Ronaldo Ya. ada. Nurela ada. Rizky Artis Munandar. Aris Munandar. Maaf. Nggak ada ya. Mia Saptia Saprianti ada nggak? Mia, Ibu Mia. Sebentar saya cek. Mia, Ibu Mia. Nggak ada. Oke, nggak ada. Lanjut ya, informatika ya. Erlangga Maulana. Hadir, Pak. Hadir. Oke, Ibu Rio. Pak Rio. Pak Rio Riansyah. Nggak ada. Gasbek. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, sebentar. Gasbek. Oke, Kartika. Hadir, Pak. Muhammad Fahul. Hadir. Dimas hadir. Nah, ini kalau yang udah tanya ini pasti hadir ya, atau nggak ada yang tiba-tiba hilang. Lode Muhammad. Pak Lode Muhammad hadir ya. Liga Audrian Pratama. Hadir, Pak. Hadir. Wahyu Kurniawan Gautom. Hadir Wahyu. Tadi Pak Wahyu ada nih, sekarang kok nggak ada. Mana Pak Wahyu? Wahyu Kurniawan Gautom. Rizky Edwarta Samuel Sitorus. Pak Rizky Edwarta Samuel Sitorus. Nggak ada ya. Oke, Julfa Malik. Tadi sini ya, Alfonso Julfa. Ya, Julfa Malika Almanah. Pak Eran Kiring. Saya belum. Ya, Eran Inkiring. Ada ya? Ingkiriwang. Inkriwang, sorry maaf. Alphonse Rivaldo Duyapo. Alphonse, Pak Alphonse. Aduh, Pak Alphonse. Julfia Malika Amanah. Pak.
Oke. Selamat Ardiansyah sakit ya tadi ya? Sakit ya? Iya Pak, sakit. Dia nanti mohon kasih tahu sama temanmu surat izinnya nanti dikasih tahu ke perkuliahan ya, manajemen perkuliahan supaya dia di mata kuliah lain juga tahu gitu ya. Iya Pak. Oke. Aditya Duta Ramadan. Hadir Pak. Nurdiana Kamelia. Hadir Pak. Hadir. Oke. Wahyu Juprianto Simatupang. Pak Wahyu Juprianto Simatupang. Ada. Oke, Muhammad Saudi Andriano. Hadir Pak. Makasih banyak. Oke, jadi gini untuk teman-teman sekalian yang tadi yang belum tanya jawab, ini saya berbaik hati nih ya. Saya open lagi session ini untuk buat nambah poin teman-teman yang belum menjawab. Halo Pak. Halo? Saya tadi kan pas sesi tanya jawab itu Ada saya ya? bertanya, iya itu belum ada poinnya. Mana? Endah Fitrianingsih. Ah, makasih banyak. Mohon maaf Bu Endah. Iya, Sip. sama-sama. Oke, jadi teman-teman kalau lagi ada kayak gini poin-poin gini harusnya teman-teman itu antusias. Karena saya nggak pernah bilang tanya pertanyaannya buruk semua atau jawabannya salah. Saya nggak pernah. Saya cuma minta keaktifan teman-teman di sini. Jadi Pak, pertanyaan apapun. Itu di Elvina. Itu Elvina ya? Oh iya betul. Mohon maaf sekali lagi. Iya. Oke Elvina mau ada yang ditanyain nggak? Bapak, saya mau revisi yang YouTube pertama tadi, Pak. Oh silakan. Bagus. Itu kan di komputer yang Colossus itu sebenarnya kan yang memenangkan Perang Dunia Kedua. Tetapi bukan Pak, yang menangkan Perang Dunia itu mesin ketik Enigma. Itu pembuatnya Alan Turing. Tapi di dalam sejarah itu dihapus Pak. Oh gitu. Oh karena dia dihapus ya, saya baru tahu. Oke. Karena dia itu melanggar kayak ketentuan di Inggris itu gay gitu Pak. Jadi sama Ratu Inggris itu dihapus dalam sejarah. Oke, apa tadi namanya siapa dia? Alan Turing. Pak Muhammad Faru itu prodi apa? Informatika Pak. Muhammad Fahrul. Oh Fahrul. Bentar Pak. Saya nomor berapa Bapak di sini? Oh ini dia nomor 5 ya. Oke nih Pak, saya kasih poin ya. Oke. Boleh cerita sedikit nggak Pak tentang Alan Turing? Silakan. Waktu dan tempat silakan. Jadi kan waktu itu emang benar-benar Alan Turing yang emang menangkan Perang Dunia Kedua, tapi dia itu yang buat mesin ketiknya Pak. Namanya Enigma. Terus yang komputer Colossus itu emang benar menerjemahkan kayak sandi Morse atau biner yang ketangkap sinyal frekuensi komunikasi Jerman. Nah, itu Alan Turing udah nyoba berapa kali untuk menjelaskan kode itu, tapi gagal terus. Setiap hari ada 4.000 kertas yang buat nangkap sinyal komunikasi Jerman. Pas suatu saat, pas ada orang Jerman gitu ngirim surat ke orang Inggris, itu dia mendapatkan ide gitu Pak. Jadi ada kayak ciri-ciri buat menerjemahkan kode itu. Jadi dia menang dari Jerman juga. Maksudnya dia dibantu Jerman, tapi bukan Jerman asli gitu, kayak wanita gitu. Wanita ngirim pria yang dia suka dari Inggris gitu. Jadi dia menang Perang Dunia ya gara-gara itu. Oke, makasih banyak Pak Muhammad Fahrul. Iya Pak. Sukanya. Siapa? Pak. Ini siapa ini? Nur Laila. Prodi? Oh iya.
Apa yang membuat dia itu? Sebentar, sebelum. Itu Ibu Noel prodi apa, Bu? Jadi kalau mau di sini mau tanya jawab, prodinya disebutin, namanya disebutin. Jadi saya Kenapa? Namanya Nuraila Hildayati dari Prodi Teknologi Informasi. Nah, ini kan enak. Ibu Noel juga dapat poin saya kasih. Oke, nah, lanjut. Akan jawab Pak Fahru. Tadi kan udah dijelasin karena Alan Turing itu pencinta sesama jenis. Betul. Di dalam ketentuan syarat pada Inggris tahun berapa 1940 berapa gitu Perang Dunia II itu dilarang oleh Inggris. Jadi Alan Turing cuma dapat keringanan nggak di penjara gitu gara-gara menangin Perang Dunia Kedua, tapi di dalam sejarah nggak ditulisin gitu. Jadi nggak ada. Jadi cuma komputernya aja yang tadi yang Colossus itu yang disebutkan tadi. Tapi yang menang Perang Dunia itu yang ya mesin ketik Enigma yang pembuatnya Alan Turing gitu. Oke. Makasih banyak. Pak Fahru, 2 jawaban ya tadi ya. Saya cap berarti 2 poin. Oke. Jadi poin-poin ini nanti ini yang berguna saat kalian UTS-nya, kalian katakanlah kurang, saya tambahkan. Jadi saya punya wewenang. Ya. Jadi di sini kan kelihatan nih yang aktif siapa nih, murid-murid siapa nih. Contohnya di informatika yang aktif siapa ya, orang inilah yang dapat poin ini. Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Halo Pak. Ya, siapa lagi nih? Ya, Pak Erlangga. Oke, Erlangga Maulana. Ya, silakan Pak Erlangga. Ada apa mau tanya, mau jawab? Sebenarnya saya udah rada telat sih Pak, itu yang Enigma. Sebenarnya kan Enigma itu dikenal tahu apa Perang Dunia Kedua. Ya, betul. Kan yang bisa ngebaca frekuensi strategi sinyal musuh gitu. Betul. Bukan sinyal musuh. Apa? Komunikasinya. Maaf, bukan sinyal musuh. Komunikasinya. Halo. Komunikasi. Yang apa? Yang maksudnya yang menyerap kode. Surat-suratnya. Kode Morse itu kan dari. Maaf, sebentar. Yang kode Morse itu dari komputer yang Colossus. Nah, pas dapat kode dari komputer Colossus baru diterjemahin ke mesin ketik Enigma seperti itu. Jadi gini Pak, kalau saya bisa ini. Jadi kalau kode Morse itu, kalau kalian tahu apa itu kode Morse itu buat kode bisa kode perang, macam-macam kodenya dia tuh. Kodenya angka, kode Morse itu biner 1010 kayak kode Morse. Nah, ini si Enigma ini alat yang dibuat untuk menerjemah. Iya. Betul. Penerjemah koordinat lah kayak gitu maksudnya. Itu dia menerjemah koordinat. Ya, jadi kan kalkulator itu sama handphone sama yang lain-lain itu kan yang radio tadi disebutinnya masih satu jenis dengan komputer ya Pak? Iya. Dari situ cikal bakalnya. Terus yang cikal bakalnya itu dari situ ya. Enigma itu jadi semacam penerjemah ya. Iya. Betul. Jadi cikal bakalnya juga dari si Enigma. Jadi pertanyaan saya kira-kira apa ya yang menyebabkan teknologi pada saat itu bisa mampu membaca frekuensi apa sinyal dari musuh gitu apa? Iya. Mampu membaca strategi dari musuh gitu. Kira-kira apa yang menyebabkannya? Oke, ada yang mau membantu jawab atau saya mau jawab? Saya Pak. Jadi siapa waktu itu si Fahru. Ada intelijen Inggris gitu nangkep sinyal dari Jerman itu lewat radio. Nah, tetapi setiap hari itu pengaturan dari Inggrisnya itu diubah-ubah. Pengaturan kayak ini kayak misal rumus ini diganti rumus baru. Seperti itu setiap hari diganti. Sekitar ada 4.000 pengaturan setiap hari. Jadi makanya saat itu Perang Dunia lama menangnya, Pak. Oke, ya. Thank you, bro. Oke, sama-sama. Bro, lu udah nonton filmnya? Udah pernah nonton filmnya? Oh ya, mantap. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, siapa ini, Bu? Siapa tadi? Firly Adinda dari Prodi Sistem Informasi. Di Adinda. Waduh, si Firly, Ibu Firly banyak banget ini nanya nih. Oke.
Kak Fahrul bisa tolong jelasin tadi yang dimaksud si wanita yang dia suka itu mengirimkan apa? Tadi saya soalnya tidak mengerti di bagian situ, Pak. Oh, jadi seperti di dalam film dokumenternya itu Alan Turing itu kayak frustasi gitu, mesinnya kayak nggak menangin perang dunia. Terus dia ke bar, terus nemu wanita Jerman, dia itu kayak cerita, dia ngirim surat itu ke wanita Jerman ngirim surat ke Inggris, dia ngasih tahu clue-nya gitu, kayak gini gitu. Jadi dia dapat caranya itu dari situ. Berarti si perempuan ini sebagai alat dong ya, Pak? Bisa dibilang begitu bukan? Karena dia tidak secara langsung mengambil rumus yang sudah dikatakan Alan Turing itu kan? Jadi dia wanita Jerman, dia ngerti rumusnya si Jerman ini, jadi yang tahu rumusnya itu hanya orang Jerman gitu. Oh gitu. Iya, Ya, seperti Pak. itu. Terima kasih. Oke. Ada yang mau bertanya? Ada dapat poin lagi tuh Pak, udah ngejawab soalnya. Siapa itu tadi? Itu yang tadi yang si Fahrul. Oh, si Fahrul dari informatika. Pak Fahrul. Oke. Saya kasih poinnya. Oke, ada yang mau bertanya? Kita punya 5 menit lagi nih. 8 menit lah. Atau tidak ada lagi? Sudah? Tugas semua udah jelas ya, tugas tadi? Pak, ada apa boleh nanya Pak? Oke, yes. Siapa ini? Saya dari Muhammad Gazi dari Prodi Teknologi Informasi. Teknologi Informasi siapa? Muhammad Gazi, Gazi. Pak. Nah, gitu kan, Muhammad Gazi dapat poin kan? Lanjut. Apakah ada nilai-nilai di dalam informasi atau di dalam sistem informasi? Dan apa nilai-nilai itu? Apakah ada nilai-nilai di dalam sistem informasi? Dan seperti apa nilai-nilai tersebut, Pak? Nilai-nilainya seperti apa aja gitu? Oke, ada yang mau bantu jawab? Terima kasih, Pak. Ya. Ada yang mau bantu jawab? Atau tidak? Atau saya jawab? Oke. Jadinya sebenarnya ada, Pak. Siapa namanya tadi, Pak? Muhammad Gazi. Ada. Itu penilaian teknologi informasi atau sebuah sistem informasi. Itu ada cara kita proses menilainya. Itu namanya disebut nanti bakal belajar mungkin bukan di semester ini, mungkinnya di semester kedua. Return of investment. Ya, jadi di situ namanya return artinya pengembalian of investment, jadi yang sudah diinvestasikan. Jadi katakanlah sebuah teknologi informasi, Bapak buat teknologi atau sistem informasi nih, buat sistem informasi di perusahaan A. Nah, nanti itu ada hitung-hitungannya sebelum diterapkan. Apakah ini menguntungkan atau tidak? Namanya return of investment. Jadi katakanlah Bapak udah untuk membangun sebuah sistem informasi, itu Bapak keluar duit $1 juta. Ya. Nah, nanti dihitung $1 juta, pengeluaran $1 juta ini layak nggak? Bener nggak? Layak nggak untuk kita bisa gunakan lebih? Nah, pas contohnya dihitungnya dari mana? Contohnya lebih mudah, operation lebih jauh lebih mudah. Contohnya dengan daripada kita pakai sistem yang tidak terpusat, ya katakanlah datanya tidak tersentralisasi dengan baik, otomatis kan kita harus bangun server atau server di setiap cabang.
Dengan ada informasi terpusat, kita nggak usah harus bangun server di setiap cabang kan. Yang penting ada yang memastikan koneksinya berjalan dengan baik. Otomatis lebih mudah dong, cost lebih murah. Kita nggak usah beli server di setiap cabang, nanti kita tinggal hitung berapa jumlahnya itu, berapa rupiah, berapa dolar. Nah, kalau ternyata jauh sama dengan atau lebih menguntungkan, ya berarti layak sebuah sistem informasi diterapkan di sebuah perusahaan itu. Oke, lanjut. Ada yang mau bertanya lagi? Saya Pak. Siapa ini? Saya Pak, Aditya. Sebentar. Aditya. Prodi informasi atau apa? Informatika Pak. Aditya. Sebentar. Mana nih? Aditya Duta ya? Iya Pak. Oke, Aditya Duta. Oke, lanjut. Saya ingin bertanya pada di bab 1 kan teknologi informasi kan ada kayak keberhasilan dan kegagalan dengan adanya itu teknologi informasi. Saya bertanya apakah ada keberhasilan dan kegagalan pada perusahaan bisnis dan apakah infrastruktur teknologi informasi itu terjamin atau tidak bagi perusahaan bisnis, Pak? Terima kasih. Pertanyaan pertama tadi apa? Apakah ada kelebihan dan kegagalan teknologi informasi bagi perusahaan bisnis, Pak? Oke. Terus yang pertanyaan, oke. Apakah ada kelebihan satu-satu dulu ya? Oke, ada yang mau bertanya? Ada yang menjawab, saya maaf. Ada yang menjawab? 3 menit lagi. Nggak ada yang mau dapat poin lagi atau saya jawab? Oke, saya jawab aja deh. Pertanyaan tadi apa? Apakah ada keuntungan ya? Apa tadi? Pak Muhammad Gaji ya? Pak siapa tadi? Pak Aditya Duta. Kelebihan dan kegagalan teknologi informasi bagi perusahaan bisnis, Pak. Oh, ada, Pak. Itu ada dan saya tahu beberapa perusahaan. Contohnya katakanlah jadi teman-teman pasti tahu dong cloud. Tahu kan? Teman-teman cloud server tahu dong. Kayak Amazon. Tahu lah ya. Nah, ya, itu banyak perusahaan sudah menerapkan itu padahal mereka belum tentu bisa mengoperasikannya. Jadi kebanyakan itu perusahaan itu dia beli cloud server di sana, tapi dia nggak lihat ketentuan. Jadi pemerintah Indonesia buat peraturan untuk data. Jadi contohnya semua perusahaan yang sifatnya banking, bisa asuransi atau apapun, itu tidak boleh menyimpan data di cloud. Dia harus punya data sendiri. Nah, kebanyakan perusahaan dia udah beli mahal-mahal investasi, udah dibangun. Ternyata ada ketentuan kayak gitu, dia baru sadar. Otomatis kan gagal. Rugi perusahaannya. Ya itu sudah common di dunia teknologi. Masuknya penggunaan teknologi. Contohnya ada perusahaan saya bank juga satu, dia bangun OpenStack. Dia udah bangun nih, udah selesai project. Habis itu ternyata nggak ada, jadi pegawainya tidak ada yang bisa menggunakan itu. Sumber daya manusianya bermasalah, belum siap. Ya artinya nggak dipakai itu jadinya. Proyek jutaan dolar. Jadi itu ada. Kegagalan itu ada. Jadi bukan teknologinya yang salah. Tapi manusianya atau orang di dalam itu yang tidak menilai dengan baik. Mereka butuh atau tidak. Ketika mereka tidak butuh ya otomatis gagal. Oke, pertanyaan nomor 2 apa tadi? Apakah infrastruktur teknologi informasi terjamin untuk perusahaan bisnis atau tidak, Pak? Apakah teknologi infrastruktur? Oh, itu
proses terjamin berarti kan ada keamanan di situ. Ada beberapa faktor lah. Jadi kalau Bapak Ibu pernah dengar ibaratnya ada ISO ISO berapa, ISO 2000, ISO berapa. ISO itu adalah suatu lembaga atau third party yang membuat ketentuan sebuah sistem informasi atau teknologi informasi itu dikatakan terjamin baik, aman, dan operasinya pun mudah. Jadi ada ISO penilaian ISO itulah. Jadi itu memang ada ketika sesuatu perusahaan sudah terverify oleh lembaga ISO yang tadi yang saya sebut tadi. Artinya dia diaudit. Ada audit. Jadi audit ini bukan hanya audit keuangan, audit teknologi pun ada. OJK ngaudit banking. Benar nggak sih banking ini punya ketentuan sesuai dengan ketentuan OJK? Ketentuannya itu seperti apa? Contohnya data tidak ada di cloud. Terus semua cabang itu sudah punya datanya, maksudnya datanya tidak sembarangan ditaruh. Data centernya sudah ada di daerah, di kantor pusat misalnya, di kantor jarak, ada itu ketentuannya. Jarak di RC dan data center tidak boleh samping-sampingan, tidak boleh satu kota. Itu ada ketentuan yang dibuat oleh OJK, dan OJK wajib melakukan audit semua banking atau lembaga finance, ya, lembaga finance, tidak mesti banking, lembaga finance macam-macam. Nah, asuransi juga termasuk lembaga finance. Nah, jadi itu ada. Ketika sudah teraudit dengan OJK ataupun tempat yang lain, otomatis itu sudah bisa ada garansi ya, bisa dibilang terjamin. Jadi infrastruktur itu relatif terjamin, itu tergantung dari yang saya bilang, lembaga itu akan diaudit oleh beberapa lembaga yang lain yang sudah kredibel kapabilitasnya. Oke, selanjutnya jadi gini, saya mau jelaskan ini yang tugas. Jangan lupa tugas yang dikirimkan besok sebelum jam 12 siang lewat ketua kelas. Ya, dan saya bakal kasih nilai yang paling cepat kirim ke saya melalui ketua kelas. Ya, jadi ketua kelas jangan mau kirim, misalnya kamu kirim 3 orang, enggak ya, ketua kelas jadi ngomong dulu di grup, saya mau kirim nih jam 9 malam. Teman-teman harus kerjain ya. Sebelum 9 malam saya udah teman-teman kirim ke email saya, biar saya kirim ke Bapak. Jadi kayak gitu contohnya ya. Tuh. Jadi saya nanti saya download itu yang dikirim dari ketua kelas. Jadi ketua kelas ngirimin hanya bisa 1 kali, nggak bisa 2 kali. Katakanlah, Pak ada yang terlambat si nomor 2 ini. Ya saya nggak bisa, saya udah nggak terima lagi. Saya anggap itu nggak, tugas Anda udah hangus. Ya, jadi kenapa saya buat kayak gitu? Karena saya pengen lihat kekompakan kalian di sini. Toh kalian juga nggak banyak-banyak banget kok. Ya, nggak sampai 20 orang ini. Apalagi nih yang kecil-kecil nih. Ini 7 orang teknologi informasi. Ya, Oke, selamat siang teman-teman. Sampai jumpa di minggu depan, kelompok 3, kelompok 4. Jangan lupa buat presentasi 3 slide atau 4 slide. Ya. Oke, sampai sekian. Selamat belajar untuk ada mata kuliah yang lain kan habis ini. Oke. Ya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Yo, bye. Panas. Tugas. Saya pada anteng.
Bubar woi, bubar. Duluan, Dim. Duluan, bubar, Dim.